Dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-12, pemerintah Kota Ambon gencar melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi kali ini selain dilaksanakan pagi hari, juga dilaksanakan pada malam hari, yang difokuskan kepada kuliner malam, kios-kios maupun penjual bensin yang beroperasi waktu malam, di mana berdasarkan ketentuan yang ditetapkan harus ditutup pukul 11 malam. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon Agela Toheru kepada Diskominfo Channel di ruang kerjanya. Selain itu, ia menyampaikan bahwa untuk pelanggaran operasi pagi hari sudah mencapai kurang lebih 1.877 kasus, yang sudah menyelesaikan kewajiban 1.269 dan yang belum ada 608 orang. Pelanggaran tersebut terdiri atas pelanggar penggunaan masker maupun moda transportasi yang melebihi kapasitas 50%. Ia mengatakan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab akademisi, dunia usaha, media, dan epicentrum tentunya adalah masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan bantuan semua pihak dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Operasi justisi ini masih terus berlangsung, baik siang maupun malam. Jadi saya pernah beritahukan kemarin bahwa kalau yang siang itu pelanggaran sudah mencapai kurang lebih ada 1.877 ya. Dari 1.877 itu yang sudah menyelesaikan kewajiban mereka itu 1.269. Nah, dari 1.269 itu yang belum itu kurang lebih 608. Ya, kenapa belum? Karena mereka belum datang baik di Pemkot sendiri maupun menghadiri persidangan untuk menyelesaikan mereka punya denda. Ya, denda akibat karena pelanggaran, baik itu pelanggaran penggunaan masker, kemudian pelanggaran di moda transportasi yang muat melebihi kapasitas. Jadi sampai sekarang kita masih berlakukan untuk moda transportasi itu kan daya angkut 50% dari daya angkut kendaraan, baik itu angkot maupun mobil pribadi. Nah, sedangkan kita juga sekarang sudah kurang lebih 2 minggu ya, atau transisi kita yang terakhir ini masuk di transisi, sekarang kita ada di transisi ke-12 ya. Di transisi 12 kita mulai tambah lagi dengan operasi justisi di waktu malam. Jadi operasi justisi waktu malam ini prioritasnya adalah kepada kuliner malam, termasuk juga dengan toko-toko modern, termasuk kios, penjual bensin yang operasi waktu malam tidak menggunakan jam waktu operasi. Jadi contoh misalnya kalau kuliner malam ini kan dia buka tuh sore jam 6, dan dia sudah harus tutup itu jam 11 malam. Lalu kalau memang itu restoran, kemudian kafe, ya, kemudian rumah makan, rumah kopi, yang operasi antara jam 8 pagi itu dia sudah harus tutup itu jam 9 malam. Nah, walaupun demikian termasuk toko ya, toko modern, toko-toko lainnya, walaupun demikian banyak awal-awal kita melaksanakan operasi malam itu buat pelanggaran dari menutup toko atau menutup usaha terlebih dari jam yang sudah kita tentukan. Tapi sudah 2 malam ini memang makin menurun sekali. Ya, makin menurun sekali, kuliner malam itu sudah tutup pas waktu, kemudian juga dengan toko. Tetapi ada 1-2 yang masih saja saya anggap ini mereka coba-coba. Jadi mereka masih main-main kucing-kucingan dengan petugas lah. Mereka hitung-hitungan. Kalau malam ini petugas sudah lewati kawasan ini, ya kan malam berikutnya tidak. Nah, itu ada kesempatan mereka kemudian melakukan aktivitas yang tidak mengikuti aturan ya waktu tutup. Ya, petugas juga tidak mau nanti dianggap main kucing-kucingan dengan masyarakat, terutama para pedagang penjual kuliner malam itu. Sehingga kita kadang-kadang secara acak kita turun saja, ditemukan. Tetapi kalau mau bilang secara umum, ya pelanggaran terhadap disiplin jam operasi kuliner malam, kemudian toko modern, kemudian rumah makan, restoran itu sudah sangat berkurang. Itu terbukti dari tingkat pelanggaran malam itu sangat sedikit sekali. Ya, tetap perlu lewat waktu kita memberikan sanksi, ya, memberikan mereka tilang, tetap kita lakukan.
Karena itu himbauan kami mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, karena penyelesaian upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyelesaian COVID-19, ya kita tahu bersama ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama kita yang disebut dengan kita mesti lakukan kolaborasi pentahelix dari baik pemerintah, ya apakah pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat, tetapi juga akademisi, ya, dunia usaha, termasuk media, dan epicentrum memang sudah tentu ada pada masyarakat. Pola apapun, sosialisasi apapun kita lakukan ke masyarakat cuek saja, tidak mengindahkan, ya itu, ya, kita akan mengalami kesulitan. Harapan kami, mari sama-sama kita lakukan, ya. Secara pentahelix tadi itu lakukan, saya percaya dalam waktu tidak lama kita sudah bisa beralih ke zona kuning, lalu kita masuk ke zona hijau. Saya mau bilang bahwa langkah-langkah sudah diatur oleh pemerintah, ya. Langkah-langkah sudah diatur oleh pemerintah. Lalu tahap pertama pelaksanaan vaksin itu di Indonesia yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 13 Januari ya 2020 yang akan datang. Dan yang pertama akan divaksin itu Presiden kita, Pak Jokowi. Beliau orang pertama yang akan divaksin. Nah, lalu kemudian nanti di tahap pertama, ya. Nanti tahap kedua itu mulai tanggal 14 Januari itu berlangsung nanti sampai dengan tanggal 22 ya 22 Januari. Yang jelas bahwa saya mau bilang kalau di Ambon nanti vaksin pertama itu akan dilaksanakan tanggal 14. Ada yang bilang bahwa ternyata ada yang sudah divaksinasi dengan vaksin yang sekarang ini untuk pencegahan terhadap COVID, misalnya Sinovac atau Astra dan sebagainya. Orang sudah menyatakan bahwa ada yang meninggal, padahal vaksinasi untuk pertama kali Indonesia baru dilaksanakan tanggal 13 Januari 2021 yang akan datang. Jadi sebelum vaksinasi sudah orang meninggal, lalu itu dianggap bahwa itu meninggal karena hasil vaksinasi. Ini luar biasa nih, ya, berita-berita yang tidak benar banyak. Karena itu saya juga menghimbau masyarakat tidak usahlah, kalau memang meragukan atau ragu-ragu, bertanyalah kepada petugas kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan, di puskesmas, kemudian di dinas, ya, supaya jangan kita hilang arah. Ini ada orang-orang tertentu yang merasa yang puas lalu mulai kasih keluar berita-berita yang jelas bahwa itu vaksinasi belum dilakukan di Indonesia. Persiapan ke arah itu sudah, termasuk sampai di Maluku, ya. Berapa banyak vaksin itu saya tidak tahu jelas, takut jangan sampai keliru jumlahnya, tapi yang saya tahu itu kemarin hasil informasi dari Dinas Kesehatan kita. Jadi masyarakat mari jangan takut dan ragu, ya. Ada tahapan-tahapan dan siapa yang harus diutamakan, siapa yang harus kemudian berikutnya. Jadi akan diutamakan vaksin ini namanya itu petugas kesehatan, ya, kesatuan dinas kesehatan yang bekerja di garda terdepan. Kemudian tokoh-tokoh publik, ya, mereka bekerja melayani masyarakat, itu juga diutamakan untuk divaksinasi. Termasuk juga anggota masyarakat yang berusia dari 18 tahun sampai dengan 59 itu akan divaksinasi pertama. Jadi ikut saja aturan, menyesuaikan dengan ini semua. Ya karena itu kalau baca berita yang begitu-begitu, ya jangan terus kemudian di-share berita itu. Kecuali kita yakin itu benar, baru di-share. Kalau belum, ya coba koordinasi dulu. Kita juga bukan cuma memutus mata rantai penularan COVID, tapi kita diharapkan juga bisa memutus mata rantai penyebaran hoax, ya, masuk di HP kita, kemudian tanpa kita sadar, tanpa kita tahu, ya mungkin supaya orang juga merasa bahwa kita ini juga tahu, kita sebarkan. Padahal kita sebarkan berita yang ya belum tentu kebenarannya. Nah,
kita juga bukan cuma memutus mata rantai penularan COVID-19, dan kita juga mesti jadi agen-agen untuk memutus mata rantai penyebaran hoax. Itu boleh. Oke, terima kasih.